Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah kegawat daruratan maternal dan neonatal. Untuk hari ini, materi kita adalah retentio placenta. Untuk materi kali ini, kita akan membahas mulai dari definisi retentio placenta, etiologi retentio placenta, patofisiologi retentio placenta, faktor predisposisi retentio placenta, tanda dan gejala retentio placenta, pengertian dari placenta manual, dan penata laksanaan retentio placenta yang dilakukan oleh bidan. Sebelum membahas materi retentio placenta, saya akan sedikit flashback terkait dengan materi asuhan kebidanan pada kala 3. Apakah adik-adik masih mengingat dari kapan dimulainya kala 3? Kala 3 dimulai sejak lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Kisaran rata-rata pengeluaran plasenta itu berkisar 6-15 menit dan lahir spontan karena adanya tekanan pada fundus uterus. Tempat implantasi pada plasenta sering pada bagian depan atau bagian belakang dari korpus uterus dan jarang yang berada berimplantasi pada bagian fundus. Setelah bayi lahir, uterus akan teraba keras dan fundus akan setinggi pusat. Dan beberapa menit kemudian, uterus akan berkontraksi untuk melepaskan plasenta dari tempat implantasi. Selanjutnya, pada kala 3, miometrium akan berkontraksi mengikuti penyusutan dari rongga uterus setelah bayi lahir. Penyusutan dari rongga uterus ini mengakibatkan tempat implantasi dari plasenta semakin kecil, sedangkan plasenta ukurannya tidak berubah. Penyusutan dari rongga uterus ini mengakibatkan tempat implantasi plasenta menjadi lebih kecil dan plasenta akan terkikis, menebal, dan akhirnya terlepas dari tempat implantasi. Selanjutnya, setelah terlepas dari tempat implantasi, plasenta akan berada pada bagian segmen bawah rahim atau bagian ostium uterin. Setelah itu, plasenta akan lahir melalui vagina. Baik adik-adik, saya ingatkan kembali lagi bahwa kala 3 dimulai dari lahirnya bayi hingga lahirnya plasenta yang tidak lebih dari 30 menit. Bagaimana ketika plasenta tidak lahir 30 menit setelah bayi lahir? Oleh karena itulah yang disebut dengan retentio placenta. Jadi retentio placenta merupakan tertahannya atau tidak lahirnya plasenta 30 menit setelah bayi lahir. Plasenta yang tidak lahir setelah 30 menit merupakan salah satu penyebab dari angka kematian maternal yang telah dirilis oleh WHO, yaitu sebanyak 20-25 perdarahan terjadi diakibatkan karena retentio placenta. Retentio placenta harus segera dikeluarkan karena setelah bayi lahir, plasenta menjadi barang asing di dalam uterus, sehingga hal ini akan mengakibatkan terjadinya infeksi, perdarahan, dan mengakibatkan degenerasi ganas dari karsinoma. Selanjutnya, kita akan membahas etiologi dari retentio placenta. Untuk pembahasan ini, kita akan membagi etiologi retentio placenta menjadi 2. Yang pertama adalah etiologi fungsional dan yang kedua adalah etiologi patologi anatomi. Untuk etiologi fungsional, ini terkait dengan his yang kurang kuat, di mana ketika his tidak kuat akan mengakibatkan Villi Coriolis tidak mampu terlepas dari tempat implantasinya, sehingga akan mengakibatkan retentio placenta. Selanjutnya, untuk etiologi patologi anatomi, ini terkait dengan melengketnya atau tumbuhnya Villi Coriolis terlalu kuat atau terlalu dalam pada lapisan dinding uterus. Untuk klasifikasi perlengketan retentio placenta kita bagi menjadi 5. Yang pertama adalah placenta adhesiva, yang kedua adalah placenta accreta, yang ketiga adalah placenta increta, yang keempat adalah placenta percreta, dan yang kelima adalah placenta incarcerata. Baik adik-adik, kita akan bahas satu persatu dari klasifikasi retentio placenta. Yang pertama adalah placenta adhesiva. Placenta adhesiva adalah implantasi atau perlengketan dari Villi Coriolis yang terlalu dalam pada lapisan uterus,
yang mengakibatkan kegagalan pada kontraksi uterus. Yang kedua adalah plasenta accreta. Plasenta accreta adalah fili Coriolis yang melekat sampai pada desi 2 basalis dan juga masuk pada sebagian dari miometrium. Selanjutnya, plasenta increta. Plasenta increta ini, fili Coriolisnya telah melekat sampai pada bagian miometrium. Dan yang keempat adalah plasenta percreta. Pada plasenta ini, perlengketan dari fili Coriolis atau jonjot korion ini sampai pada bagian serosa atau parametrium. Dan yang terakhir adalah plasenta incarcerata. Pada plasenta ini, plasenta tertahan pada bagian kafum uteri yang diakibatkan karena adanya kontraksi pada segmen bawah rahim atau bagian ostium uteri sehingga plasenta tidak mampu keluar melalui ostium uteri. Adik-adik bisa lihat pada gambar tersebut bahwa perlengketan dari fili Coriolis atau plasenta tersebut dibagi menjadi accreta, percreta, dan increta. Sebenarnya perbedaan dari perlengketan tersebut ada pada lapisan di mana fili Coriolis itu melengket atau melekat. Yang pertama adalah accreta. Saya ingatkan kembali bahwa perlengketan fili Coriolis ini sampai di desi 2 basalis hingga memasuki sebagian dari miometrium. Sedangkan untuk increta, fili Coriolis atau jonjot korionnya sudah masuk sampai miometrium. Sedangkan untuk plasenta percreta, fili Coriolisnya telah memasuki bagian perimetrium atau bagian terluar dari dinding uterus. Dan terakhir, plasenta incarcerata. Plasenta tersebut berada pada segmen bawah rahim yang diakibatkan karena adanya kontraksi bagian ostium uteri sehingga plasenta tidak mampu untuk keluar. Untuk mempermudah adik-adik dalam mengklasifikasikan retentio placenta, kita bisa lihat gambar yang ada. Pada gambar ini, adik-adik bisa lihat bahwa perbedaan dari plasenta accreta, increta, dan percreta serta plasenta incarcerata berada pada perlengketan dari fili Coriolis yang melengket pada lapisan uterus. Saya ingatkan lagi bahwa plasenta accreta yaitu perlengketan dari fili Coriolisnya berada pada desi 2 basalis dan sebagiannya pada miometrium. Untuk plasenta increta, fili Coriolis melekat pada bagian miometrium. Dan untuk plasenta percreta, perlengketan dari fili Coriolis telah menembus lapisan serosa atau perimetrium. Dan yang terakhir adalah plasenta incarcerata, di mana perlengketan dari plasenta tersebut telah terlepas dan tidak mampu keluar dari vagina karena tertahan pada bagian segmen bawah rahim atau bagian ostium uteri karena adanya kontraksi pada bagian segmen bawah rahim. Jika plasenta belum terlepas dari tempat implantasi, maka tidak akan terjadi perdarahan. Namun, jika plasenta sudah terlepas dari tempat implantasi sebagian, maka hal ini dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan dan menjadi indikasi untuk segera dilakukan pengeluaran plasenta. Pengeluaran plasenta yang tidak terjadi atau retentio placenta diakibatkan karena kurang kuatnya kontraksi untuk melepaskan plasenta adhesiva karena plasenta ini telah melekat tidak hanya pada bagian desi 2 basalis tetapi juga melekat pada miometrium dan sampai menembus lapisan serosa. Apabila plasenta telah terlepas dari tempat implantasi namun plasenta belum lahir, hal ini diakibatkan karena tidak adanya usaha atau kegagalan pada manajemen kala 3. Ketika plasenta telah terlepas dari tempat implantasi, maka plasenta akan berada pada bagian segmen bawah rahim atau bagian ostium uteri. Nah, apabila plasenta berada pada bagian ini, akan mengakibatkan terjadinya lingkaran kontraksi, mengakibatkan plasenta tidak mampu untuk keluar dari ostium uteri. Hal inilah yang menjadi plasenta incarcerata.
Adapun faktor-faktor predisposisi terjadinya retentio placenta, yang pertama adalah grande multipara, yang kedua adalah kehamilan ganda atau gameli, yang ketiga adalah kasus infertilitas, yang keempat adalah anemia, dan yang kelima adalah operasi seksio cesaria. Faktor predisposisi yang pertama adalah grande multipara. Seringnya hamil dan bersalin akan mengakibatkan jaringan parut yang ada pada lapisan dinding uterus. Apabila Filli Coriolis melengket pada jaringan parut, akan mengakibatkan perlengketan yang semakin kuat. Yang kedua adalah kehamilan ganda atau gameli. Kehamilan ganda ataupun gameli mengakibatkan tempat implantasi semakin luas. Hal ini mengakibatkan Filli Coriolis bisa melengket tidak hanya pada bagian desidiobasalis, tetapi juga bisa melengket pada daerah myometrium dan parametrium. Faktor predisposisi yang ketiga adalah kasus infertilitas. Kasus infertilitas ini mengakibatkan lapisan yang ada pada endometrium akan terkikis sehingga Filli Coriolis akan menempel pada bagian myometrium atau bagian parametrium. Faktor predisposisi yang keempat adalah anemia. Anemia yang terjadi pada ibu hamil maupun ibu bersalin akan mengakibatkan berkurangnya suplai darah pada serat-serat myometrium. Ketika kurang suplai darah pada serat-serat myometrium akan mengakibatkan kurangnya kontraksi untuk melepaskan perlengketan plasenta dari tempat implantasi. Faktor predisposisi yang kelima adalah seksio cesaria atau operasi SC. Hal ini diakibatkan karena adanya jaringan sisatrix menjadi tempat implantasi. Pada bagian ini kita akan membahas tanda gejala dari retentio placenta. Tanda dan gejala dari retentio placenta dapat kita nilai dari penilaian klinik gejala yang timbul, yaitu mulai dari konsistensi uterus, tinggi fundus uterus, bentuk dari uterus, perdarahan, tali pusatnya, ostium uteri, separasi plasenta maupun terjadinya shock. Selanjutnya, tindakan yang dapat dilakukan bidan apabila mengalami kegawat daruratan maternal terkait dengan kasus retentio placenta adalah manual placenta. Manual placenta merupakan tindakan pelepasan plasenta atau mengeluarkan plasenta dengan cara manual, yaitu tangan penolong atau tangan bidan masuk sampai ke dalam kafus uteri lalu melepaskan plasenta tersebut. Tentunya tindakan ini mempunyai resiko yang dapat mengakibatkan terjadinya perdarahan maupun infeksi. Oleh karena itu, dalam tindakan manual plasenta, seorang bidan harus mengikuti standar operasional prosedur agar resiko tersebut tidak terjadi. Dari tindakan manual plasenta tadi, tentunya ada risiko atau komplikasi yang dapat terjadi. Yang pertama adalah perforasi uterus, yang kedua terjadinya infeksi, yang ketiga terjadinya perdarahan, dan yang keempat adalah inversio uteri. Penata laksanaan dari manual plasenta kita bagi menjadi 6 langkah. Yang pertama adalah persiapan klien dan persiapan pasien. Yang kedua adalah tindakan penetrasi dalam kafus uteri. Yang ketiga, melepas plasenta dari dinding uterus. Selanjutnya, mengeluarkan plasenta. Pencegahan infeksi pasca tindakan. Dan yang terakhir adalah pemantauan pasca tindakan. Demikian materi pembelajaran retentio placenta. Untuk pembelajaran materi selanjutnya adalah tindakan dari retentio placenta, yaitu manual placenta. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.